Desa Cipatik, Cihamplas, Jawa Barat, Senin siang. Insiden berawal saat seorang pengendara menyalakan motornya usai mengisi bensin. Diduga terjadi korsleting, percikan api pun timbul hingga terjadi kebakaran. Dengan sigap, para operator SPBU langsung mengambil alat pemadam api ringan atau APAR dan berusaha memadamkan api sambil mengosongkan area SPBU. Berkat ketenangan dan kesigapan para operator, api berhasil dipadamkan sebelum mencapai instalasi pom bensin hingga kebakaran besar dapat dicegah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu sepeda motor yang menjadi sumber kebakaran hangus di beberapa bagian. Peristiwa viral berikutnya terjadi di kawasan Depok, Jawa Barat. Rekaman kamera pengawas Senin pagi menunjukkan percobaan pencurian sepeda motor di Jalan Abdul Ghani. Kedua pelaku mengincar motor yang terparkir di depan sebuah toko penjual kebutuhan hewan peliharaan. Saat sedang beraksi, pemilik motor memergoki kawanan pencuri. Salah satu pelaku sempat mengeluarkan senjata dan menodongkannya ke arah korban. Kedua perampok kemudian langsung melarikan diri dan pencurian pun gagal dilakukan. Dengan viralnya video ini, masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan memastikan kendaraan mereka terparkir dengan aman. Kalau yang ini aneh tapi nyata, puluhan karyawan pabrik boneka di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat panik dan berhamburan meninggalkan gedung lantaran puluhan rekan mereka histeris diduga akibat kesurupan. Peristiwa ini terjadi Senin pagi saat sekitar 30-an pekerja tiba-tiba berteriak dan menangis. Salah satu karyawan menceritakan kejadian bermula saat salah satu pekerja diduga jarinya tertusuk jarum saat bekerja. Insiden itu kemudian memicu karyawan lainnya ikut panik dan mulai histeris. Peristiwa ini berlangsung sekitar 1 jam dan membuat aktivitas produksi terhenti sementara. Pihak pabrik akhirnya memulangkan karyawan yang histeris. Sementara sisanya kembali melanjutkan pekerjaan mereka. Suasana pabrik kembali kondusif setelahnya. Kalau yang ini bikin bingung pengendara yang melintas di Jalan Raya Kasablanka, Jakarta Selatan. Senin pagi, sekawanan kambing yang tidak diketahui pemiliknya terlihat menyeberangi jalan dengan santainya. Pengendara motor dan mobil pun langsung mengurangi kecepatan kendaraan mereka agar tidak menabrak atau melukai kambing-kambing tersebut. Peristiwa ini terjadi di seberang tempat pemakaman umum Menteng Pulo. Ini bukan pertama kalinya ada kawanan kambing yang mengekspansi jalanan. Mei 2024, sekawanan kambing juga bikin heboh setelah melintasi jalan layang Kasablanka. Pengendara yang melintasi area ini diimbau untuk jeli dan berhati-hati ya. Disiarkan langsung dari studio di PIK 2. Inilah Berita 1 Pagi. Selamat pagi, Halo, Disrina. selamat pagi. Dave, apa kabar? Baik, Disrina gimana kabarnya? Baik tentunya. Semoga kebaikan yang ada di diri kita hari ini gitu ya, itu sampai juga ke pemirsa yang lagi ada di rumah ya. Betul sekali. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berita 1 Pagi bersama saya Disrina Kirana. Dan saya Dev Dirvana. Ada banyak sekali informasi menarik dari dalam negeri, mancanegara, sampai informasi terbaru dari dunia olahraga yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan yang pertama, ada apa Disrina? Informasi pertama, ini lagi-lagi terjadi pencurian barang berharga dari dalam mobil yang diduga ditinggal pemiliknya kurang dari 10 menit ketika terparkir. Barang-barang di dalam mobil itu langsung hilang dirampas maling di wilayah Depok, Jawa Barat. Masih ada ya modus ini ya, biasanya kan paling gampang emang pecah kaca mobil begitu. Betul. Dan kemudian barang-barang yang ada di dalamnya langsung aja diambil gitu. Ini juga harus jadi perhatian ya, supaya pengemudi mobil ini parkir di tempat-tempat yang aman. Kalau kita lihat nih, kayaknya di pinggir jalan ya. Betul, jadi ini mungkin pengawasannya kurang juga dan menempatkan barang-barang di dalam mobil juga mudah dijangkau begitu. Jadi akhirnya ya peristiwa ini yang kemudian terjadi dan nanti kita akan lihat detailnya seperti apa begitu ya. Oke, nah kita ke informasi selanjutnya. Ini ada ratusan pengemudi yang tergabung dalam berbagai aliansi driver atau ojol yang turun ke jalan menyuarakan 2 tuntutan utama.
Mereka menolak pemotongan komisi 10% oleh pihak aplikasi dan menolak wacana pengangkatan mitra driver menjadi karyawan tetap. Oke, ini masih bahasan begitu ya, rekan-rekan pengemudi yang ada di ojek daring atau ojol gitu ya dikenalnya, yang ya formatnya harus seperti apa ketika mereka bergabung dengan satu perusahaan ojek online begitu, dan kemudian bagaimana pembagian dan seterusnya, ini masih jadi pembahasan terus. Iya, sementara terkait dengan menolak penetapan menjadi karyawan tetap, karena mereka khawatir nantinya banyak mitra atau pengendara ojek ojol yang di atas usia 35 tahun itu khawatir dipangkas jika di karyawan tetapkan. Gitu. Oke, jadi memang masih perlu untuk dibahas lagi, dicari jalan tengahnya seperti apa begitu ya, supaya semuanya tetap bisa melayani penumpang secara efektif terutama. Gitu dia. Nah, berikutnya dari olahraga ada kabar apa nih? Oke, kalau dari dunia olahraga untuk hari ini Nisrina ada cerita yang bikin melongo. Apa tuh? Dari Cristiano Ronaldo. Wow, kenapa dia? Jadi, CR7 ini kembali menggembarkan stadion bola dan juga tentu para fansnya dengan mencetak ini dia, gol salto yang super spektakuler di usianya yang sekarang mencapai 40. Dan ini terjadi ketika kemarin Al Nassr menaklukkan Al Khalij, dan juga ini membuktikan ketajaman dari Cristiano Ronaldo masih belum pudar sampai sekarang nih. Langsung. Luar biasa. Ini kayaknya akan jadi gol yang bersejarah, mengingat informasinya tahun depan dia akan pensiun. Itu dia. Jadi ya kita akan lihat nanti apakah kemudian ini menjadi satu kenangan yang manis begitu bagi para fansnya. Apalagi di momen-momen tahun terakhirnya Ronaldo sebagai pemain sepak bola masih aktif begitu ya sebelum pensiun nanti. Oke. Dan pemirsa, langsung saja kita saksikan berita 1 pagi selengkapnya di Berita 1 Bersatu menginspirasi. Diduga sopir berkendara dalam keadaan mabuk, sebuah minibus menabrak bangunan kafe di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dalam rekaman CCTV di lokasi, tampak mobil melonjak dengan kecepatan tinggi sehingga langsung menghantam pintu kaca utama kafe. Kencangnya laju mobil membuatnya masuk hingga ke area dalam kafe dan merusak sejumlah fasilitas yang ada. Kerasnya suara benturan mengakibatkan warga dan petugas keamanan terkejut. Mereka pun langsung mendatangi lokasi untuk melihat apa yang terjadi. Saksi melihat 2 orang di dalam mobil dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol. Kayak hantaman keras banget gitu. Nah, dari sana langsung lari ke sini, tak lihat, ada mobil masuk tabrak masuk kafe sini. Oh, berarti posisi mobil udah di dalam ya Mas? Udah di dalam. Berarti pas Masnya sampai masuk ke dalam sini, lihat mobil penumpang masih di dalam mobil atau udah di luar Mas? Yang satu masih di dalam, soalnya udah yang satu udah apa? Setengah nggak sadar ya? Iya, udah nggak sadar. Akibat kejadian ini, pengelola kafe alami kerugian dengan nilai yang cukup besar. Untuk bertemu dengan sopir itu tadi keadaannya katanya nggak bisa buat mengemudi, dan itu untuk temennya yang bisa ngemudi itu dalam kondisi mabuk, Kak. Kaca utama, terus ada di grinder kita buat mesin kopi itu lumayan juga, dan juga meja kursi sekitar totalnya di angka 50-an juta, Kak. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi TKP dan mengevakuasi mobil untuk dibawa guna penyelidikan lebih lanjut. Pihak kafe masih menunggu proses penyelidikan dari kepolisian. Tidak ada korban jiwa, kedua orang sopir dan penumpang hanya mengalami luka ringan. Pemirsa, lagi-lagi terjadi pencurian barang berharga dari dalam mobil. Diduga ditinggal pemiliknya kurang dari 10 menit ketika terparkir. Barang-barang di dalam mobil itu langsung hilang dirampas maling di wilayah Depok, Jawa Barat. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil mulai kembali ramai terjadi di kawasan Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Dalam aksi kali ini, pelaku berhasil membawa kabur sejumlah dokumen penting milik korban, mulai dari KTP, ATM, SIM, paspor, hingga uang tunai. Peristiwa itu terekam jelas dalam kamera CCTV. Usai perampokan, kondisi mobil korban tampak sangat memprihatinkan. Kaca bagian samping pengemudi pecah, diduga akibat dihantam pelaku untuk memudahkan pencurian dari dalam kendaraan. Kejadian di pukul berapa ini? Di jam 12.00, tapi saya mungkinan sekitar 15 menit saya ada di sini. Saya parkir di jalan dekat Margonda Raya ini.
tas saya hilang. Ketika insiden, korban tengah makan di warung dan memarkirkan mobilnya tepat di depan salah satu toko di sana. Hanya sekitar 15 menit setelahnya, korban kembali ke mobil dan langsung menyadari kaca mobil pecah dan sejumlah barang-barangnya hilang. Pelaku diduga berjumlah 2 orang, satu pelaku menggunakan sepeda motor dan menunggu dari kejauhan sambil mengawasi lalu lintas. Beberapa menit setelahnya, pelaku lain datang mendekati mobil korban. Menurut karyawan toko yang berada di lokasi, pelaku sempat terlihat berjalan kaki mengenakan sweater dan kupluk. Aksi pencurian berlangsung cepat, tidak lebih dari 10 menit. Kejadian korban yang kaca dibobol itu sekitar 2343. Kaca dibobol di pintu dekat gerbang kita di sebelah kiri. Terus setelah kejadian 15 menit kemudian korban langsung datang selesai makan di warung makan sebelah. Meski sejumlah dokumen penting dan uang tunai milik korban raib, pelaku tidak sempat membawa barang-barang elektronik seperti laptop dan kamera yang berada di dalam mobil. Korban mengaku sangat dirugikan karena dokumen-dokumen yang hilang merupakan dokumen penting seperti paspor. Usai kejadian, korban langsung meminta rekaman CCTV untuk dijadikan bukti ketika melapor ke pihak kepolisian. Dan hingga kini, kasus itu masih dalam penyelidikan aparat untuk mengungkap identitas pelaku. Fahri Ali, Berita 1, Depok, Jawa Barat. Diduga korsleting listrik, satu rumah hangus terbakar. Ketika kejadian di dalam rumah itu sedang ada kakek dan ketiga cucunya yang sedang tertidur pulas. Komandan, Gajah 2 sudah nyampe TKP. Satu unit rumah di Kampung Mekarsari, Desa Kertajaya, Cianjur, Jawa Barat terbakar habis pada Senin malam. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rumah milik seorang petani itu hangus ludes dilalap api dan hanya menyisakan puing-puing bangunan. Ketika kejadian, Didi sang pemilik rumah yang sudah berusia 73 tahun dan ketiga cucunya sedang tertidur pulas. Mereka terbangun ketika melihat kobaran api membakar sebagian besar area dapur. Menyadari situasi yang semakin memburuk, Didi segera membawa seluruh anggota keluarganya menyelamatkan diri. Panit Intel Pawas Polsek Ciranjang mengatakan, dugaan sementara sumber api berasal dari korsleting listrik pada jaringan kabel di bagian dapur. Untuk sementara diduga dari akibat, ya, atau bukan akibat apa, disebabkan kebakaran itu diakibatkan dari korsleting listrik. Ada korban jiwa nggak? Untuk korban jiwa tidak ada malam ini, alhamdulillah. Memang korban ini tinggal berdua bersama cucu-cucunya, namun alhamdulillah selamat, tidak ada korban jiwa, namun ada beberapa kerugian material. Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 12:30 pagi, setelah satu unit armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi dan dibantu oleh warga sekitar. Sebanyak 30 petugas pemadam dan relawan diturunkan untuk membantu pemadaman api. Pihak berwenang menghimbau warga untuk lebih waspada dan rutin memeriksa instalasi listrik guna mencegah kejadian serupa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun seluruh bagian rumah termasuk atap dan seluruh perabotan rumah tangga hangus terbakar. Saat ini Didi bersama keluarganya terpaksa diungsikan dan tinggal sementara di rumah saudaranya. Rizky Maulana, Berita 1, Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa, sebuah gudang penyimpanan alat dan material bangunan di kawasan Beratang, Binangun, Surabaya, Senin siang ini ludes dalam si jago merah. Api diduga berasal dari korsleting listrik di gudang toko bangunan tersebut. Tak hanya melahap habis gudang toko tempat penyimpanan alat dan material bangunan, api juga melahap lantai 2 toko bangunan utama di kawasan Beratang, Binangun, Surabaya. Kejadian berawal dari laporan warga yang melihat kobaran api dan asap sudah membumbung tinggi dari dalam gudang alat material toko bangunan Putra Mas di Jalan Beratang, Binangun 2, Surabaya. Laporan yang diterima Pos Damkar terdekat kemudian memberangkatkan 14 unit mobil damkar untuk melakukan pemadaman. Bambang Subagio, saksi mata di sekitar lokasi kejadian, mengatakan yang terbakar habis memang gudang alat material toko bangunan yang berada di sisi bagian belakang toko bangunan utama. Bukan hanya berfungsi sebagai gudang, yang terbakar habis juga menjadi mes atau tempat tinggal pegawai toko bangunan tersebut. Buat gudang. Gudang, Pak ya? Depan buat jualan, yang tengah buat gudang. Gudang barang-barangnya itu, Pak ya? Iya. Barang-barang bangunan ya? Yang pas Pak terbakar ini tadi tempat yang jaga, Pak? Iya, tempat rumahnya yang jaga. Berarti mesnya gitu, Pak ya? Iya, seperti mes. Tapi juga dibuat gudang untuk barang-barang bangunannya ya, Pak? Iya.
Sementara itu, Muhammad Taufik, Komandan Regu Pos Damkar Menur, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengatakan pihaknya sempat kesulitan melakukan pemadaman karena gudang tersebut menyimpan material mudah terbakar seperti toren, selang, hingga pipa. Ada yang mudah terbakar kayak plastik, mungkin dari tandon yang plastik itu yang terbakar, entah itu selang, dan bahan-bahan yang sebagainya yang mudah terbakar, yang membuat asap pekat. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Nanda Andrianta, Berita 1, Surabaya, Jawa Timur. Informasi selanjutnya, pemirsa, kasus meninggalnya Raditya, balita berumur 4 tahun asal desa Samida, Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut ini terus menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Balita ini diduga meregang nyawa usai mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat. Pihak Polrestabes Bandung masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kematiannya, termasuk dugaan adanya unsur kekerasan sebelum korban meninggal dunia. Selama ini Raditya tinggal bersama dengan ayah dan ibu tirinya di kawasan Cipadung, Kota Bandung. Sementara ibu kandungnya, yakni Tita Wati, mengikuti suami bekerja di Depok, Jawa Barat. Tita mengaku mendapat kabar tentang kondisi anaknya ketika Raditya sudah berada di rumah sakit. Namun, apa yang ia lihat saat tiba di ruang perawatan membuat dirinya terpukul. Melihat banyaknya luka yang didapati di tubuh putranya, Tita menduga ada kejanggalan pada kematian Raditya dan ia pun berharap pihak kepolisian bisa mengungkap kebenaran dan memberikan hukuman seadil-adilnya bila benar terjadi tindak kekerasan. Shock ya, kaget, kayak nggak nyangka gitu, bisa sampai segitunya. Itu dikabarinya pas udah di rumah sakit kan? Iya, kalau di rumah. Oh, jadi selama ini anak itu tinggal sama siapa, Bu? Sama bapaknya. Bapaknya, gitu. Jadi udah berapa lama itu tinggal sama bapaknya? Sekitar 1 tahunan, tapi posisinya kalau misalkan saya pulang kampung saya bawa selama 1 minggu, terus saya balikin lagi. Sempat menghilang, bocah 4 tahun akhirnya ditemukan mengapung tak bernyawa di Sungai Jajar, Demak, Jawa Tengah. Kedatangan jenazah di rumah duka disambut isak tangis histeris keluarga. Dengan mengerahkan 2 perahu karet dan metode susur sungai, sejumlah relawan SAR gabungan diterjunkan dalam misi pencarian Alvino, bocah 4 tahun yang diduga terpeleset di Sungai Jajar, turut Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kondisi sungai yang cukup deras dan dalam menjadi kendala proses pencarian yang dilakukan. Korban pun akhirnya ditemukan tak bernyawa mengapung yang berjarak sekitar 3 km dari laporan awal diduga menghilang. Kedatangan jenazah bocah 4 tahun yang dikabarkan menghilang sejak Minggu sore disambut dengan isak tangis keluarga yang tidak terbendung. Petugas SAR BPBD Demak, Wahyu Burdoko, menyebutkan dari laporan awal petugas sudah melakukan pencarian. Namun karena minim penerangan, pencarian dimaksimalkan pada Senin pagi. Kita tim BPBD langsung luncurkan ke TKP untuk mencari data-data, memastikan bahwa anak itu tenggelam. Dan pagi ini kita tadi melakukan penyisiran di Sungai Jajar sampai ke Grubus. Alhamdulillah korban bisa diketemukan di jembatan Grubus kurang lebih 10 meter di Enceng Gondok, kurang lebih 3 kiloan. Kesulitannya arus agak deras. Tadi ketemukan kondisinya sudah meninggal dengan kondisi tertelungkup. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah tindak perundungan atau bullying di lingkungan sekolah, salah satunya di Surabaya. Dengan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK di seluruh lembaga pendidikan. Pembentukan TPPK ini diapresiasi langsung oleh Komnas Perlindungan Anak. Banyaknya kasus perundungan atau bullying di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya belakangan ini memantik pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK di seluruh lembaga pendidikan yang ada di Surabaya. Tim ini dibentuk berdasarkan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta.
Tugas utama TPPK antara lain pencegahan kekerasan melalui edukasi dan penguatan tata kelola, penanganan laporan kekerasan, serta pendampingan korban. TPPK dibentuk oleh kepala sekolah dengan anggota terdiri dari unsur pendidik atau guru, komite sekolah, atau perwakilan orang tua atau wali murid. Pembentukan TPPK bukan hal yang baru, tapi sosialisasi terus dilakukan ke seluruh peserta didik atau siswa agar mereka bisa turut mencegah adanya tindak perundungan atau bullying di lingkungan sekolah hingga menginformasikan cara untuk melaporkan kejadian perundungan jika siswa menjadi korban, baik secara verbal maupun fisik. TPPK ini bukan hal yang baru ya Mas, tetapi kita mau membagikan lagi kepada anak-anak ini karena anak-anak yang kami bawa yang pertama ini adalah kelas 10, sehingga dia tahu bahwa sekolahan itu ternyata punya yang namanya sepanjang dan lembaga ya, semacam ada perlindungan di sekolah kita kalau dengan adanya TPPK ini. Dengan mungkin nggak ada bullying itu menurut saya dengan mengadakan konseling setiap keluarga di mana itu tuh nanti akan terdapat aspirasi dari teman-teman di sekolah, terus kemudian yakin dengan tidak adanya senior. Pembentukan TPPK di berbagai satuan pendidikan di Surabaya mendapat apresiasi langsung dari Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA. Syaiful Bahri, Ketua Komnas PA Kota Surabaya, mendorong Pemkot terus mengantisipasi anak-anak menjadi korban perundungan di lembaga pendidikan maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Dan untuk menguatkan hal itu, perlu sinergi antar stakeholder seperti TPPK, konselor dari berbagai lembaga sosial dan NGO, hingga konselor bentukan Pemkot Surabaya. Memanfaatkan stakeholder yang ada. Jadi kita perkuatkan dengan adanya ada TPPK, yang kedua ada konselor searas atau konselor sebaya yang ada di kota Surabaya. Sehingga anak-anak bisa bercerita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang berikutnya apabila ada pelaporan tindak lanjutnya lebih detail. Karena jangan sampai menjadi aib sehingga tidak diselesaikan. Syaiful Bahri menyebut perundungan atau bullying masih menjadi persoalan nomor satu yang harus jadi perhatian bersama dan TPPK di lingkungan sekolah diminta lebih aktif mendampingi anak-anak, terutama jika ada indikasi anak menjadi korban perundungan. Selain itu, peran orang tua sangat penting dalam mendampingi tumbuh kembang anak agar tak menjadi pelaku maupun korban perundungan. Agung Dharma, Berita 1, Surabaya, Jawa Timur. Dendam terhadap istrinya yang diduga selingkuh ini menjadi motif ayah tiri tega menghabisi nyawa AKN. Bocah yang hilang sejak Maret lalu di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Usai diamankan dan penyidikan tengah berjalan, pelaku mengakhiri hidupnya di ruang konseling Polres Jakarta Selatan. Dalam merilis Senin malam, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyatakan proses identifikasi terhadap jenazah diduga anak berinisial AKN ini masih berjalan. Polisi masih menunggu hasil uji DNA untuk memastikan kerangka yang ditemukan di kawasan Bogor. Ini adalah bocah 6 tahun yang dilaporkan hilang sejak Maret 2025 lalu. Polisi membeberkan sakit hati dan dendam ini menjadi motif pelaku Alex Iskandar yang merupakan ayah tiri korban tega menculik dan membunuh AKN. Hal ini diketahui dalam penyidikan awal, namun sebelum Alex resmi ditahan sebagai tersangka, pria 49 tahun tersebut mengakhiri hidupnya pada Minggu dini hari kemarin. Saat itu pelaku sedang ditempatkan di ruang konseling Mapolres Jakarta Selatan. Meski pelaku sudah meninggal dunia, penyidikan kasus hilang dan meninggalnya AKN ini masih akan berjalan. Dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, terlapor memiliki dorongan emosional dan niat untuk melakukan balas dendam. Patut diyakini dari beberapa alat bukti yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan terhadap Ananda AKN. Pada saat tempo waktu proses pemeriksaan itu sampai dengan Minggu dini hari. Jadi yang bersangkutan dititipkan di ruangan konseling. Kami luruskan kepada rekan-rekan media. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka, besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan
ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya. Pemirsa, gudang pabrik boneka terbakar di Jombang. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan. Kepulan asap tebal membuat warga ketakutan dan berhamburan keluar rumah. Tim damkar dari 3 pos di Jombang dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api baik di lantai 1 maupun lantai 2 gedung. Upaya pemadaman sempat terkendala kuatnya hembusan angin kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar. Belum ada laporan korban jiwa akibat peristiwa ini. Berikutnya, pemirsa, kericuan mewarnai aksi demonstrasi yang digelar oleh ratusan pengemudi ojek online di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan pengemudi yang tergabung dalam berbagai aliansi driver ini turun ke jalan menyuarakan 2 tuntutan utama, yakni menolak pemotongan komisi 10% oleh pihak aplikasi dan menolak wacana pengangkatan mitra driver menjadi karyawan tetap. Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, diwarnai ketegangan antara massa aksi dan pengguna jalan. Situasi makin memanas ketika massa melakukan aksi bakar ban bekas dan memblokade akses jalan di depan kantor Gubernur. Kericuan tidak terhindarkan saat seorang pengendara mobil mencoba menerobos barikade jalan yang ditutup oleh para demonstran. Sejumlah oknum pengunjuk rasa tersulut emosi dan sempat memukul mobil itu. Beruntung kericuhan tidak meluas setelah sejumlah peserta aksi lainnya berupaya menenangkan rekan-rekan mereka yang emosi. Usai situasi mereda, massa akhirnya kembali membuka akses Jalan Urip Sumoharjo yang sebelumnya lumpuh total dan menyebabkan kemacetan panjang di sekitar lokasi. Selain insiden di jalan raya, ketegangan juga terjadi di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Masyarakat saling adu mulut dengan petugas karena menolak ditemui oleh perwakilan Pemprov. Para driver bersikeras hanya ingin menyampaikan aspirasinya. Ketegangan baru mereda setelah masa diberikan pemahaman jika gubernur sedang melakukan kunjungan kerja. Katanya ini menolak 10% potongan dengan status pekerja tetap. Terwujudnya hasil ya penolakan 10% agar tetap bisa menjadi mitra ojol fleksibel seperti biasa. Sebuah harapannya terhadap pemerintah ke depannya? Pemerintah agar selalu memperhatikan nasib ojol-ojol kami supaya di lapangan supaya bisa sejahtera untuk merata semua. Dalam orasinya, masa menyoroti kebijakan aplikator dan pemerintah yang dinilai memberatkan. Selain keberatan dengan besaran potongan komisi 10%, mereka juga menolak perubahan status kemitraan menjadi karyawan tetap. Ivan Ahmad, Berita 1, Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, pemandangan antrean panjang yang didominasi emak-emak ini kembali terjadi di kantor pos Gandrung Bangu, Kabupaten Cilacap. Ribuan warga penerima manfaat berbondong-bondong mendatangi lokasi pencarian, rela berdesak-desakan, dan juga mengantre demi mendapatkan bantuan langsung tunai keras atau kesra sebesar Rp900.000. Bantuan yang diberikan pemerintah melalui Kemensos dan PT Pos Indonesia merupakan alokasi untuk periode triwulan Oktober sampai Desember 2025 dengan tujuan meringankan beban ekonomi masyarakat. Sejak pukul 7 pagi, bahkan sebelum kantor pos buka, ribuan penerima manfaat sudah memadati area kantor. Sempat terjadi saling dorong karena ada pembagian tanpa nomor antrean. Hanya saja sebagai syarat pengambilan bantuan, penerima harus membawa surat undangan yang sudah diberikan kantor pos pemerintah desa masing-masing, serta kartu keluarga dan juga KTP. Ini lagi ngantri apa ini, Bu? Ngantri mendapatkan bansos. Berapa dapatnya, Bu? Kalau nggak salah 900. Tadi datang jam berapa, Bu? Setengah 10. Sampai sekarang belum dapat antrian? Belum. Terus sebelumnya pernah dapat belum, Bu? Belum. Ini baru kali ini. Berapa dapatnya? 900. Terus sebelumnya udah pernah dapat belum sih? Sebelumnya udah pernah dapat belum? Belum.
Terus dengan adanya bantuan ini, apa perasaannya Ibu? Alhamdulillah senang banget. Senang banget. Terus rencana uang ini buat dipakai apa? Buat biaya anak sekolah, buat rumah tangga lah. Sebanyak 5.399 keluarga penerima manfaat untuk 14 desa yang ada di wilayah Kecamatan Gandeng Mangu setiap harinya melayani 900 KPM. Kepala Kantor Pos Cabang Gandrung Mangu menyatakan, jika pihaknya telah berupaya maksimal dengan melakukan pembagian menjadi 6 sesi dalam 1 minggu, Senin sampai Sabtu, dan setiap harinya pihaknya menyalurkan bantuan ke 900 KPM. Oh, ini adalah pembagian PLTS yang dilakukan di kantor pos Gandrung Mangu. Hari ini ada 3 desa yang dilakukan penyaluran. Total semua penerima di hari ini ada 965 KPM. Untuk nominal penerima semua sama Rp900.000 per KPM. Saat pengambilan penerima sudah kita kasih undangan yang didistribusikan lewat desa. Nanti kesini bawa undangan sama kakak atau KTP. Total penerima BLT di kantor pos Gandrung Mangu ada 5.399, dibagi menjadi 6 hari. Pihak kantor pos menghimbau agar para KPM mematuhi jadwal yang tertera di surat undangan untuk memastikan proses pencairan berjalan tertib, aman, dan tanpa risiko. Pemerintah juga berharap bantuan ini dapat langsung digunakan untuk kebutuhan pokok sekaligus menjadi stimulus yang menggerakkan roda ekonomi lokal, terutama bagi masyarakat di lapisan terbawah. Totong Setiadi, Berita 1, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam pemirsa selanjutnya kita akan menyaksikan informasi olahraga terbaru di Berita 1 Sports bersama dengan rekan saya Dev Nirvana di Berita 1 Bersatu. Terjadinya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks keamanan di Pakistan yang sedikitnya 6 anggota polisi dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Serangan terjadi pada Senin 24 November waktu setempat di markas pasukan penjaga perbatasan di kota Peshawar, Pakistan. Dalam rekaman CCTV, tampak sejumlah pelaku memasuki area kompleks keamanan sebelum ledakan terjadi. Pihak berwenang menyebut satu pelaku meledakkan diri di gerbang masuk, sementara 2 penyerang lainnya ini berhasil dilumpuhkan dan ditembak mati oleh para petugas. Serangan ini menyebabkan 6 anggota kepolisian tewas dan beberapa pegawai lainnya terluka. Wilayah Peshawar dilaporkan sering menjadi target serangan militan, terutama sejak Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada tahun 2021. Pihak keamanan saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan di balik serangan tersebut. Berikutnya pemirsa, letusan dahsyat gunung berapi Hailey Kupi di Ethiopia ini menghebohkan warga dan komunitas ilmiah. Gunung yang tidak pernah meletus selama ribuan tahun itu kini kembali aktif. Letusan terjadi pada Minggu pagi sekitar pukul 8.30 waktu setempat di wilayah Danakil, Ethiopia. Letusan ini memuntahkan awan abu setinggi hingga 15 km di atas Laut Merah dan mengarah ke arah barat daya Arabia. Aparat menyebut letusan ini merupakan yang pertama dalam ribuan tahun di mana lokasi Gunung Hailey Kupi ini terletak di daerah gurun terpencil, sekitar 15 km dari gunung aktif Erta Ale. Peristiwa ini pertama kali terdeteksi melalui citra satelit karena lokasinya ini jauh dari permukiman dan sulit untuk dijangkau. Gumpalan abu tebal dan awan sulfur dioksida ini terlihat jelas dari luar angkasa. Foto-foto awal letusan dibagikan oleh para ahli geologi, Profesor Simon Karn dari Michigan Tech. Sejumlah warga dilaporkan mendatangi area sekitar letusan untuk menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Bagi banyak orang, ini menjadi peristiwa langka setelah sekitar 10.000 tahun gunung ini tidak aktif. Dan pemirsa, sebelum beraktivitas untuk hari ini, kita simak dulu perakiraan cuaca untuk sejumlah kota besar di Indonesia, yang informasinya telah kami rangkum dari situs BMKG berikut ini.
Untuk perakiran cuaca hari ini 25 November 2025, hari ini untuk Aceh dan Medan diperkirakan hujan. Sementara itu untuk Bandar Lampung hari ini diperkirakan berawan dengan suhu terendah 23 derajat Celcius dan suhu tertinggi di angka 29 derajat Celcius. Dan untuk di daerah DKI Jakarta dan juga Bandung, hari ini diperkirakan berawan dengan suhu di DKI Jakarta, suhu terendahnya diperkirakan 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, sementara Bandung suhunya antara 15 hingga 26 derajat Celcius. Sementara Semarang hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu terendah 21 derajat Celcius hingga tertingginya 28 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Samarinda hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu terendah 24 derajat Celcius dan suhu tertinggi 32 derajat Celcius. Sementara hari ini Makassar diperkirakan berawan dengan suhu terendah 25 derajat Celcius dan suhu tertingginya di angka 29 derajat Celcius. Nah, Denpasar ini diperkirakan hujan ringan sama dengan Samarinda dengan suhu terendahnya 25 derajat Celcius dan suhu tertinggi 31 derajat Celcius. Dan kita beralih ke daerah Indonesia Timur di mana Ambon dan juga Jayapura hari ini diperkirakan hujan ringan. Dan pemirsa, informasi tadi ini menjadi akhir perjumpaan kita pagi ini. Wakili rekan-rekan yang bertugas, saya Nisrina Kirana. Dan saya Dev Dirvana mengucapkan terima kasih Anda sudah memilih untuk mengawali hari bersama kami di Berita 1 Pagi. Berita 1 Pagi hadir setiap hari mulai pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda juga telah mengikuti seluruh media sosial Berita 1, baik di Instagram, X, dan YouTube. Pemirsa, optimisme harus tetap kita kobarkan di tengah beragam peristiwa yang mendera bangsa kita. Saksikan pembahasan dan juga dialog seputar bagaimana Indonesia berbenah di program-program Berita 1 Bersatu Menginspirasi. Sampai jumpa.